Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Mita Nur Habibah. Saya Septi Renata. Saya Muhammad Reza Rafsanjani dan teman saya Nadia Hanifah sebagai editor. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi yang sudah ditentukan, yaitu mengenai pusat sumber belajar. Di antaranya ada pengertian pusat sumber belajar, landasan pusat sumber belajar, jenis pusat sumber belajar, tujuan pusat sumber belajar, dan fungsi pusat sumber belajar. Baiklah teman-teman, sebelum memulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Beragamnya jenis sumber pembelajaran menuntut adanya pengelolaan dan perorganisasian terhadap sumber belajar tersebut. Tujuannya yaitu agar sumber belajar tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang berkepentingan. Maka dari itu dibuatkanlah atau dibentuklah pusat sumber belajar. Pengertian dari pusat sumber belajar itu sendiri yaitu suatu tempat di mana berbagai jenis sumber dikelola, dimanfaatkan agar membantu meningkatkan dan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa pendapat, salah satunya dari Merrill dan Rock. Mereka berpendapat bahwa pusat sumber belajar yaitu sebuah aktivitas yang terorganisasi dan berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran pada suatu pendidikan. Pusat sumber belajar pun kerap dikatakan sebagai media center, yang diartikan suatu lembaga yang memberi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan sebagai fasilitas yang memberi pengenalan terhadap berbagai jenis media pembelajaran. Betul. Proses pembentukan atau perancangan pusat sumber belajar pun didukung oleh lingkungan yang berperan sebagai mendorong siswa dalam belajar. Betul. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya salah satu pendorong siswa untuk belajar yaitu terciptanya suatu lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, dengan lingkungan yang nyaman, maka pusat sumber belajar pun memadai agar siswa belajar dengan sesuai dengan tujuannya. Salah satu contoh atau beberapa contoh dari pusat sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik atau oleh orang lain sebagainya, yaitu ada perpustakaan, ada taman belajar, ada kelas, laboratorium, dan masih banyak contoh lainnya. Seperti yang sudah kita bahas atau sudah kita ketahui, pusat sumber belajar memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Dengan demikian, sedari awal harusnya kita menyadari bahwasanya pusat sumber belajar bukanlah semata-mata tempat atau gudang penyimpanan bahan dalam ajaran atau bahan untuk pengajaran saja. Adapun jenis-jenis dari pusat sumber belajar yaitu ada pesan, ada orang, bahan, alat, latar atau lingkungan. Apa yang dikatakan pesan atau apa yang disebut dengan pesan? Pesan adalah suatu informasi baik berupa ide, gagasan, atau data apapun yang akan disampaikan oleh seseorang baik berupa guru, dosen, atau komponen lainnya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan orang? Orang yaitu manusia yang berperan sebagai penyimpan, penyaji, ataupun pengelola pesan tersebut. Contohnya seperti guru. Kemudian ada bahan. Bahan yaitu suatu bentuk atau suatu bentuk yang dapat disajikan untuk disampaikan. Kemudian ada alat.
Alat yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan adalah suatu kondisi yang terjadi di sekitaran tempat terjadinya proses pembelajaran tersebut. Dan adapun beberapa fungsi dari pusat sumber belajar, yaitu ada fungsi pengembangan sistem instruksional, ada fungsi pelayanan media, fungsi administrasi, fungsi produksi, dan fungsi informasi. Jadi, kesimpulannya adalah pusat sumber belajar ini mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara sumber belajarnya ataupun media-media yang diperlukan dan digunakannya. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih beberapa media yang dijadikan sebagai sumber belajar agar kita mendapatkan ilmu atau tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Dan itulah pusat dari sumber belajar. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian pesan yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gabung yuk ikut jadi bagian dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Teknologi Pendidikan. Seru loh, kalian bisa dapetin banyak pengalaman dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentunya untuk kalian semua yang ingin menjadi guru-guru yang berkualitas. Untuk kalian yang mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di website resmi Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan bisa kalian lihat juga loh di Instagram resmi dari FKIP. Dan kalian juga harus tahu sekarang FKIP udah punya channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.